Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rahardian Akbar. Saya kuliah dari Universitas Negeri Malang, dari Fakultas Teknik dengan program studi S1 Pendidikan Tata Boga dengan NIM 25054361798. Hari ini saya bakal membahas karakteristik dasar apa aja pada pastry dan bakery dalam industri kuliner. Nah, apa itu pastry dan bakery? Pastry dan bakery adalah dua istilah dalam dunia kuliner yang sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar pada bahan, teknik pembuatan, dan tekstur akhirnya. Secara sederhana, bakery berfokus pada produk berbahan dasar tepung yang dikembangkan menggunakan ragi atau fermentasi. Sementara pastry berfokus pada adonan yang kaya akan lemak atau mentega untuk menghasilkan tekstur yang renyah dan berlapis. Untuk pembahasan karakteristiknya, kita mulai dari produk pastry. Produk pastry memiliki beberapa ciri khas, yaitu kandungan lemak yang tinggi, yaitu penggunaan mentega atau butter atau margarin khusus seperti crossfed untuk puff pastry. Jauh lebih banyak dibandingkan roti biasa. Lemak ini berfungsi menciptakan rasa gurih yang intens. Kalau kandungan lemaknya rendah, maka rasa gurih dan renyahnya bakal terasa kurang dan lembek. Dan berikutnya adalah tekstur berlapis atau flaky dan renyah. Tekstur ini didapat dari teknik pelapisan atau layering atau pelapisan adonan berkali-kali dengan lemak. Saat dipanggang, air dalam lemak menguap dan mendorong lapisan adonan sehingga terpisah dan menjadi renyah. Nah, mengapa adonan adonan yang dilipat itu tidak saling menempel, yaitu karena dengan menggunakan tepung tepung terigu untuk melapisi adonannya sebelum dilipat berkali-kali. Selanjutnya adalah estetika visual. Produk pastry seringkali memiliki bentuk yang kompleks dan menarik, seperti bentuk bulan sabit pada croissant atau bahasa Prancisnya dibaca croissant, atau bentuk kincir angin pada Danish pastry. Kalau nilai estetiknya kurang, maka penjual belinya juga bakal berkurang. Dan terakhir adalah minimal pengembang. Sebagian besar pastry seperti puff pastry atau pie tidak menggunakan ragi, melainkan mengandalkan udara dan uap air untuk mengembangkannya. Mengapa tidak menggunakan ragi? Agar tekstur adonannya tetap gurih, ringan, dan berlapis-lapis. Berikutnya contoh pastry. Contoh pastry-nya yaitu croissant yang pada dasarnya berbentuk bulan sabit yang menggunakan teknik
lapisan, dan penggulungan. Croissant memiliki tiga jenis, yaitu croissant biasa yang seperti pada biasanya, croissant isi yang bisa diisikan dengan krim, selai, keju, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pastry gepeng, yaitu croissant yang digepengkan sebelum dipanggang lagi atau di grill. Selanjutnya adalah puff pastry. Puff pastry adalah roti yang memiliki tekstur adonan yang ringan, adonan berlapis-lapis, dan renyah. Kandungan puff pastry tidak menggunakan ragi, melainkan menggunakan udara dan uap air. Dan terakhir adalah Danish pastry. Sama seperti puff pastry, bedanya yaitu Danish pastry menggunakan ragi, sehingga membuat teksturnya lebih lembut, lebih empuk, berat, dan manis. Untuk produk bakery memiliki beberapa ciri khas, yaitu penggunaan ragi atau fermentasi. Ragi atau yeast adalah organisme hidup atau bakteri yang memakan gula dalam tepung dan melapiskan gas karbon dioksida. Gas inilah yang terjebak dalam jaringan gluten dan membuat adonan bakery-nya bisa bernapas dan membesar. Selanjutnya adalah tekstur lembut dan mengembang. Berbeda dengan pastry yang flaky atau berlapis, produk bakery memiliki struktur remah atau kram. Kelembutan ini berasal dari elastisitas protein tepung yang menahan udara, menciptakan tekstur seperti spons yang empuk saat ditekan. Jadi, pada bagian luarnya, teksturnya gurih dan renyah, sedangkan pada bagian dalam, teksturnya sangat lembut bagaikan spons. Dan terakhir adalah proses pemanggangan atau baking. Oven memberikan panas kering yang merata. Suhu tinggi akan mematikan ragi pada titik tertentu, mengeraskan struktur luar seperti kulit atau crust, dan mematangkan sebagian dalam sehingga membuat roti tetap tegak dan tidak kempis setelah dingin, sehingga bakal tetap mengembang. Contoh bakery yaitu seperti roti tawar yang memiliki rasa yang lebih hambar, namun sering dipakai untuk steak dan sarapan sehari-hari seperti sandwich yang bisa diisi dengan sayuran atau manisan lainnya. Selanjutnya adalah roti manis. Sama seperti kebaikan dengan roti tawar, roti manis sudah memiliki rasa yang manis karena dilapisi dengan
karena dilapisi dengan bunga-bunga, misis, fly, dan isian, dan lain-lain. Dan terakhir adalah roti baguette. Sama seperti roti tawar, tapi bedanya tekstur tekstur kulit pada roti baguette begitu lebih lebih gurih dan renyah, serta memiliki ukuran yang lebih panjang dari roti biasanya. Panjangnya bisa mencapai 1 meter dan lebar diameternya bisa sampai 5 sampai 6 sentimeter. Prinsip prinsip pada pastry dan bakery yaitu ketepatan takaran bahan. Baking adalah ilmu pasti atau sains. Sedikit kelebihan saja tepung bisa membuat roti menjadi keras, atau kelebihan lemak bisa membuat pastry menjadi hancur. Itulah sebabnya timbangan digital atau manual lebih disarankan daripada sendok ukur yang tidak ada takarannya. Selanjutnya adalah pengaturan suhu dan waktu pemanggangan. Suhu yang terlalu rendah akan membuat pastry berminyak dan gagal mengembang. Sedangkan untuk suhu yang terlalu tinggi akan membuat bagian luar gosong sementara bagian dalamnya masih mentah. Jadi rotinya akan jadi rusak dan harus dibuat ulang. Ketepatan waktu memastikan kelembapan di dalam roti tetap terjaga. Dan terakhir adalah teknik pencampuran yang tepat. Pada bakery, adonan harus diuleni hingga kanggis atau lembut agar gluten terbentuk secara sempurna atau lentur. Sedangkan pada pastry, pencampuran seringkali harus dilakukan secara cepat dan suhu bahan harus tetap dingin agar lemak tidak meleleh sebelum dipanggang atau menjaga tekstur perapisnya. Kesimpulannya adalah pemahaman mengenai karakteristik pastry dan bakery sangat menarik bagi setiap tenaga kerja di bidang kuliner. Pengetahuan ini membantu menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang baik, rasa yang lezat, serta tampilan yang menarik. Tenaga kerja yang memiliki dan pengetahuan karakteristik yang baik dapat menghasilkan produk pastry dan bakery yang konsisten, higienis, dan sesuai dengan standar industri. Mengenai kreativitas dan inovasi menjadi faktor penting dalam mengembangkan produk pastry dan bakery agar tetap menarik bagi konsumen. Dengan ide-ide baru ini, pelaku usaha dapat menciptakan produk yang unik, mengikuti tren, dan mampu bersaing dengan industri kuliner agar tidak kalah jauh. Dengan mengetahui karakteristik pastry dan bakery ini, kita bisa mengetahui perbedaan dari keduanya secara spesifik. Begitu juga dengan prinsip-prinsipnya, kita juga bisa mengetahui cara membuat pastry dan bakery dengan benar dan mencegah terjadinya kesalahan. Sekian untuk pembahasan saya hari ini.
Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.